Assalamualaikum sahabat terpelajar di seluruh Indonesia. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang hak hidup atau the right to life versus pidana mati. Nah, barangkali teman-teman sudah memahami bahwa hak hidup itu termasuk hak yang paling fundamental, ya, yang dimiliki oleh setiap orang, ya, karena harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di mana hak hidup ini adalah hak yang sesungguhnya tidak dapat dikurang-kurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu dia sering disebut sebagai non-derogable rights. Nah, bahkan karena dia merupakan hak yang sangat penting, maka dalam Covenant Hak Sipil dan Politik tidak diperbolehkan, ya, negara dalam kondisi darurat sekalipun untuk menghilangkan atau mencabut hak hidup secara sewenang-wenang. Nah, pengabaian hak hidup dapat menyebabkan tentu hilangnya nyawa seseorang, sehingga ketika seseorang meninggal dunia, maka kedudukan dia sebagai manusia akan berakhir. Karena dia tidak bisa lagi disebut sebagai manusia. Dan oleh karenanya, maka dia pun akan tidak mungkin menikmati hak-hak asasi yang lainnya. Nah, oleh karena itu, hak hidup ini dijamin, ya, di dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, khususnya di pasal 3 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan di pasal 6 Covenant Hak Sipil dan Politik. Dan negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup setiap orang dengan cara sebenarnya sederhana, ya, yaitu negara cukup tidak melakukan apa-apa, ya, dalam artian semakin negara melakukan satu misalnya, ya, membuat satu peraturan perundang-undangan yang berdampak pada misalnya hak hidup seseorang, ya, kita beri contoh saja, misalnya ketika negara memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di dalam pasal-pasalnya mengancam pidana mati, maka sesungguhnya tindakan negara tersebut di dalam secara aktif membuat rumusan-rumusan yang mengatur tentang pidana mati justru akan berpotensi berpotensi akan melakukan pelanggaran hak hidup, ya. Tetapi dengan sikap pasif negara mungkin hak hidup tidak akan terganggu, ya. Nah, ini menarik, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pidana mati itu melanggar hak hidup? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak terjadi kontroversial, ya, soal atau berkaitan dengan masih diperlakukannya pidana mati di banyak negara. Meskipun, ya, ada banyak negara juga, ya, yang sudah menghapus pidana mati, tetapi ada beberapa negara yang masih berusaha mempertahankan pidana mati. Misalnya dengan alasan hendak melindungi hak hidup orang lain, atau dengan alasan untuk memberikan deterrent effect atau efek jera agar yang bersangkutan atau orang lain, ya, untuk menakut-nakuti orang lain agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Meskipun alasan ini sebenarnya juga mendapatkan kritik karena pada banyak riset menunjukkan bahwa pidana mati sama sekali tidak memberikan efek jera kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Jadi argumentasi itu kemudian gugur dengan sendirinya. Oleh karena itu, kalau kita melihat atau berangkat dari instrumen hak asasi manusia internasional, misalnya di pasal 6 ICCPR,
memang pada dasarnya sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di ayat 1-nya itu, hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurang-kurangi dalam keadaan apapun. Ya, tetapi di di ayat berikutnya memang kemudian memberikan sedikit kelonggaran begitu ya bagi negara-negara yang masih menerapkan pidana mati. Artinya memberikan semacam batasan-batasan. Saya katakan bahwa pidana mati itu diperbolehkan oleh hukum hak asasi manusia internasional, tetapi dengan syarat yang sangat ketat dan dengan standar yang sangat tinggi. Apa yang saya maksud sebagai syarat yang ketat dan standar yang tinggi? Yang pertama, bahwa pidana mati itu hanya diperbolehkan apabila ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang atau pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Apa saja itu? Ya, kalau menurut Statuta Roma di pasal 7 ada 4 jenis kejahatan berat hak asasi manusia. Yang pertama adalah genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga adalah kejahatan perang, dan yang keempat adalah kejahatan terhadap agresi. Jadi keempat kejahatan itu masih diperbolehkan apabila satu negara mengancam kepada pelakunya pidana mati. Ya, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, pidana mati tidak diperbolehkan ditujukan untuk anak di bawah umur. Yang dimaksud anak menurut Konvensi Hak Anak, ya, yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia adalah mereka yang di bawah 18 tahun, ya. Jadi meskipun seseorang yang berusia berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah, sebenarnya masih dalam kategori anak-anak, ya. Karena konvensi internasional ini memberikan parameter umur, ya, bukan status pernikahan seseorang. Kemudian syarat yang ketiga adalah pidana mati tidak boleh ditujukan kepada perempuan yang sedang hamil, ya, atau sedang menyusui misalnya. Itu tidak boleh, ya, karena dalam hal ini kita memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, ya, dan anak-anak yang berada di dalam kandungan tersebut. Kemudian syarat berikutnya adalah pidana mati juga tidak boleh ditujukan kepada mereka yang difabel, ya, kelompok-kelompok rentan, ya. Jadi yang sesungguhnya di dalam hukum pidana pun dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara penuh, ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bahwa pidana mati itu harus didasarkan pada putusan peradilan yang fair. Artinya bahwa eksekusi pidana mati itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan yang sebelumnya menyatakan bahwa tindakan itu secara sah dan meyakinkan memang terbukti bersalah dan diancam dengan pidana mati. Nah, ini juga syarat yang sangat penting, karena apabila eksekusi pidana mati dilakukan di luar putusan pengadilan, itu yang sering kita sebut sebagai extrajudicial killing. Dan extrajudicial killing itu juga merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, ya. Kemudian syarat yang lain lagi adalah bahwa pidana mati ini kepada mereka yang sudah dijatuhi pidana mati harus juga masih diberikan kesempatan untuk mengajukan amnesti, ya, grasi, ya, kalau di Indonesia istilahnya, ya, pengampunan, ya. Dan upaya ini, ya, harus dibuka oleh terpidana mati, ya. Oleh karena itu kalau misalnya kita perhatikan bahwa seharusnya pidana mati ini memang ditempatkan pada pidana yang alternatif, ya. Jadi bukan pada pidana pokok tapi pidana alternatif, ya, yang bersifat last resort atau istilah lain kita sebut sebagai ultimum remedium. Jadi benar-benar upaya yang sangat-sangat terakhir, ya. Apabila
upaya yang lain tidak bisa ditempuh, manakala orang yang melakukan kejahatan itu sangat-sangat berbahaya bagi terancamnya hak hidup orang lain, ya. Jadi ini tapi kalau misalnya tidak ada alasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini sangat berbahaya untuk nyawa orang lain, ya, yang masih hidup, maka alternatif pidana lain yang tidak merupakan pidana mati itu lebih disarankan, ya. Misalnya pidana penjara, ya, misalnya seperti itu. Oleh karena itu kita mesti lihat, ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa hanya untuk kejahatan-kejahatan khusus, ya, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya tentang hak hidup itu sudah dijamin, ya, di dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28I yang juga menegaskan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, ya. Dan juga pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, artinya bahwa sebenarnya, ya, undang-undang atau peraturan hukum yang masih mengancam pidana mati yang masih bertentangan dengan apa yang tadi sudah saya sebutkan, ya, beberapa pasal tadi, maka sesungguhnya harus dikaji ulang dan harus dilakukan revisi-revisi. Misalnya saja pidana mati di Indonesia itu masih sangat luas cakupannya. Dia bisa ditujukan untuk tidak hanya pada kejahatan hak asasi manusia berat yang tadi saya sebutkan, jadi 4 jenis tadi, tetapi banyak sekali pidana-pidana, tindakan-tindakan yang bisa diancam pidana mati, misalnya seperti korupsi, terorisme, kejahatan narkotika, kemudian tindakan subversi, ya. Jadi yang paling kontroversial misalnya seperti tindakan subversi, yang ini biasanya sangat politis sekali sifatnya dan seringkali digunakan oleh negara untuk membungkam para pengkritik, ya, terutama mereka yang oposisi terhadap pemerintah. Oleh karena itu pasal-pasal seperti subversi ini sangat sering untuk disalahgunakan dan itu akan sangat berbahaya kalau kemudian pelakunya diancam pidana mati, ya. Oleh karena itu kalau kita misalnya melihat praktek di masyarakat internasional, ya, terhadap kejahatan hak asasi manusia yang berat. Nah, saya akan memberikan contoh, ya, bagaimana penerapan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat khusus tadi itu yang seperti sudah saya jelaskan di atas. Misalnya adalah dalam kasus Slobodan Milošević, di mana Slobodan Milošević ini dia merupakan mantan jenderal, ya, dari bekas Yugoslavia, di mana Slobodan Milošević ini telah dituduh melakukan 66 kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satunya juga genocide, ya, di mana korbannya itu ada di Kroasia, Yugoslavia dan Bosnia yang menewaskan sedikitnya ada ratusan ribu jiwa, ya, di tahun 1999. Kemudian pada akhirnya dia diancam pidana mati. Nah, ini karena memang Slobodan Milošević ini dianggap sangat membahayakan bagi kehidupan, ya, bagi kehidupan manusia terutama, ya. Oleh karena itu dalam kasus semacam ini pidana mati masih ditolerir, ya, untuk diterapkan. Tetapi pada kenyataannya memang pada akhirnya Slobodan Milošević ini menderita sakit keras dan kemudian dia meninggal ketika berada di dalam penjara, seperti itu. Artinya bahwa meninggalnya dia ini bukan karena eksekusi pidana mati, tetapi karena meninggal akibat sakit keras, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah Pinochet. Nah, Pinochet ini juga seorang jenderal, ya,
dari Chile yang dia dikenal sebagai pemimpin yang diktator yang telah menewaskan lebih dari 3.000 orang dan ratusan ribu mengalami penyiksaan di bawah pemerintahan kediktatoran daripada Pinochet, ya, sehingga kemudian dia diancam pidana mati karena kejahatan terhadap kemanusiaan yang dia lakukan. Nah, pada akhirnya dia ditangkap ya di London dan kemudian diadili di Mahkamah Pidana di London. Nah, mengapa Mahkamah Pidana di London yang menyidang Pinochet? Karena kejahatan terhadap kemanusiaan tadi yang saya katakan itu merupakan masuk di dalam kategori jurisdiksi universal, sehingga negara manapun memiliki kewenangan untuk mengadili pelakunya. Nah, pada akhirnya Pinochet ini juga ketika di penjara ya, ketika berada di dalam masa tahanan ya, itu dia juga mengalami sakit keras ya, dan akhirnya dipulangkan kembali ke negaranya untuk mendapatkan perawatan dokter begitu ya. Jadi meskipun seorang terpidana, tetapi perlakuannya sebagai manusia masih tetap dijunjung tinggi ya di situ. Kemudian setelah dia dinyatakan sembuh, dia diadili kembali ya. Tetapi sayangnya dia kemudian terkena serangan jantung dan pada akhirnya Pinochet ini juga meninggal dunia di dalam penjara. Nah, dua contoh ini saya ingin menggambarkan bahwa masih memungkinkan pidana mati dilakukan untuk kejahatan-kejahatan yang memang sangat luar biasa ya, atau kejahatan atau pelanggaran HAM berat ya. Tetapi seperti kejahatan yang tadi saya sebutkan ya, di luar 4 kejahatan berat itu, maka sesungguhnya alternatif pidana-pidana lain itu lebih disarankan ya daripada pidana mati. Nah, mengapa demikian? Kalau kita tadi berangkat dari berbagai fakta di lapangan bahwa pidana mati ini kan harus dijatuhkan melalui peradilan yang fair ya. Nah, akan sangat berpotensi melanggar hak hidup manakala sistem peradilannya masih ditengarai ya, tidak terlalu independen misalnya, sehingga ada kemungkinan hakim menjatuhkan putusan secara keliru ya. Bisa jadi karena ada mekanisme atau proses pembuktian yang tidak sempurna atau salah tangkap ya. Dalam kasus-kasus semacam itu, maka ketika seseorang sudah dieksekusi pidana mati, maka akan sulit kemudian hakim mengembalikan nyawa seseorang tersebut ya. Tapi kalau mereka menjalani pidana penjara, tentu kesempatan untuk mengkaji ulang ya suatu putusan yang keliru dan kemudian memulihkan nama baik seseorang itu masih sangat mungkin. Tetapi untuk eksekusi pidana mati, maka nyawa itu sudah tidak bisa dikembalikan. Kemudian catatan yang kedua adalah ada juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan misalnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya sangat politis ya, seperti tadi yang saya sebutkan, kejahatan subversi. Nah, ini sangat politis sekali sifatnya. Kalau kemudian seseorang ditangkap dan disangka melakukan tindak pidana subversi, padahal sebenarnya karena sikap kritisnya terhadap pemerintah dan itu merupakan bagian dari hak warga negara ya. Tetapi di dalam satu pemerintahan yang otoriter bisa saja pasal-pasal subversif itu dijadikan sebagai alasan pembenar ya untuk melakukan eksekusi pidana mati terhadap musuh-musuh politik, dan saya kira ini sangat berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia, khususnya hak hidup. Nah, saya kira itu ya
penjelasan saya tentang hak hidup dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pidana mati. Dan ini tantangan ya buat Indonesia untuk segera menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan berbagai instrumen hak asasi manusia yang sudah diratifikasi dan sudah menjadi bagian dari hukum nasional, sehingga penyalahgunaan ketentuan tentang pidana mati ini tidak terus-menerus dilakukan. Dan penting juga bagi pengadilan untuk memastikan bahwa sistem peradilannya bisa berjalan dengan fair, sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang sesuai dengan kejahatan seseorang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada topik kali ini. Kita ketemu pada topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.